Kalau gue lihat nih targetnya mirip-mirip ya. Bitcoin harganya waktu itu sekitar 50.000, Pani juga 5 ribuan ya. Targetnya juga sama nih. Bitcoin ke 100.000, Pani juga ke 10.000. Kalau kita masuk Bitcoin untungnya 100%, masuk Pani juga untungnya 100%. Cuman mana yang lebih duluan gitu kan bro ya. Saran orang tua kita apa? Menabung itu pangkal kaya. Ya kan kenyataannya menabung makin miskin bro. Ya contohnya misalnya gue lulus kuliah dari Amerika ya bro ya. Itu $1 itu 9.000. Sekarang $1 udah hampir 16.000 bro ya. Kali 2 ya. Iya berarti dalam 10 tahunan itu inflasi 50% lebih. Berarti 1 tahun itu 5%. Kita deposito aja cuma 3% ya udah pasti makin hari makin miskin. Apalagi ditabung. Properti itu kan udah itu investasi dari zaman mungkin bokap-bokap kita ya. Itu juga udah compounding bro. Betul. Ya. Jadi ibarat kalau kita beli properti sekarang itu ibarat beli saham di pucuk. Oke guys, welcome back. Nah kali ini kita ada konten yang beda lagi ya. Hari ini gue sama Bro Andri bakal ngobrol-ngobrol sedikit ya. Kita ngomongin everything in general lah ya bro ya. Biar lebih santai lah gitu. Betul. Oke, nah pertama langsung aja nih bro ya. Karena sekarang lumayan banyak omongannya, lumayan banyak sentimennya ya. Pasar saham sekarang katanya lagi sepi banget bro. Semua lari ke yang lain-lain gitu ya. Nah menurut lu itu... Kripto lah udah ngomong kripto, aja. Betul bro, semua lari ke kripto. Nah menurut lu gimana bro? Menurut gua sama lah kayak di dunia bisnis ya, ada rame, ada sepi. Di saham juga kadang ada rame, ada sepi. Di kripto juga mungkin sekarang lagi rame, tapi nanti bakal ada masanya pasti dia juga sepi gitu. Nanti pindah lah namanya. Orang punya uang ya kadang dia taruh di bank. Kalau suka bunga tinggi dia taruh di bank. Nanti dia pindahin lagi ke saham dia pindahin kripto ya memang. Nanti putar-putarnya di situ-situ aja bro. Jadi ini lagi fase aja ya? Betul. Tapi menurut lu pribadi kripto itu gimana bro? Gitu. Sebenarnya berapa hari ini juga gue mempelajari kripto. Sebenarnya gue terbalik ya sama orang-orang. Kalau orang-orang mungkin dia dari saham dulu baru ke kripto ya. Kalau gue itu sebenarnya gue udah kenal kripto dari 2017 bro. Oke. Gue awalnya masuk dulu kripto, gue beli tuh yang namanya apa BTC lah, XRP lah. Malah nyangkut bro, kena winter nyangkut gitu. Nyangkut 2007 makanya akhirnya gue udah gue pelajarin saham. 2018 gue masuknya ke saham. Itu abis bro lu di kripto? Sebenarnya nggak habis, cuman lebih tepatnya itu nyangkut bro. Oh, jadi diemin aja? Turun gue diemin. Oke. Gue diemin tapi begonya gue bro, 2019 gue jual. 2020 dia naik. Sampai sekarang malah bullish sekarang malah bullish ya. Nah tapi enggak ya dia 2022 winter juga bro. 2022 ya. Oke. Dia habis. Oh yang bit anjlok banget dari peak. Iya betul ya. Dari 2001 naik tinggi udah gitu 2022-nya dia anjlok gitu bro. Tapi sekarang kan lagi bullish nih ya. Dan banyak yang nanya nih kok saham lagi sepi nih, lari pindah nggak bro ke kripto atau enggak? Santai aja. Kalau karena gua pegang perusahaan yang bagus, gua beli ya udah tenang aja bro. Pani lah ya, langsung ngomong aja ya. Ya udah gua hold aja yang di situ nggak usah gua ganggu. Gua ada duit ekstra, baru gua masukin lagi kripto ya iseng-iseng lah bro gitu. Oke. Nah ini ngomongin itu juga kemarin kan sempat ada perbandingan, sempat viral ya konten lu ya. Dimana lu saingan harga nih kebut-kebutan nih Pani sama Bitcoin ya. Betul. Kalau gak salah Pani di 5 ribuan, Bitcoin di 50 ribuan nih. Betul. Mana nyampe Pani ke 10 ribu atau Bitcoin 100 ribu gitu. Mana duluan gitu ya. Nah karena pandangan lu gimana bro ya? Betul ya bro ya, karena kalau gue lihat nih targetnya mirip-mirip ya. Bitcoin harganya waktu itu sekitar 50.000, Pani juga 5 ribuan ya. Targetnya juga sama nih. Bitcoin ke 100.000, Pani juga ke 10.000. Kalau kita masuk Bitcoin untungnya 100%, masuk Pani juga untungnya 100%. Cuman mana yang lebih duluan gitu kan bro ya. Ini kalau gua perumpamaan ini kayak balapan Red Bull Racing. Kalau di F1 ya Red Bull Racing lawan Ferrari gitu loh. Ya mirip-miripan nih ngejar-ngejaran gitu. Nah kalau menurut gua ini sebenarnya pertanyaan yang sulit ya bro ya. Mungkin kita baru bisa lihat hasilnya itu akhir tahun Desember ini ya, year to date ya. Karena kan Januari sampai Desember ya, namanya investasi harus year to date ya. Sekarang mungkin tadinya memang Pani sempat duluan ya. Sempat duluan ya, Pani sempat. Bitcoin belum ya. Betul, Pani udah 6.000, Bitcoin masih 50.000 ya. Tapi sekarang malah si Bitcoin lebih duluan ya bro ya, udah hampir 70.000. Tapi mundur lagi 65.000. Sekarang Paninya masih di 5.000 ya. Tapi mungkin pertandingan belum selesai. Mungkin baru bisa dilihat akhir tahun lah bro ya. Ya tapi yang mana yang menang ya nggak ada yang tahu gitu ya. Semoga dua-duanya mencapai tujuannya lah. Oke, gitu. berarti nggak ada loser lah ya di sini ya. Ini ibarat kayak lomba kelinci lawan kura-kura gitu loh. Mana yang menang ya kita nggak tahu ya. Bisa aja si kelinci menang, bisa aja si kura-kura menang gitu. Oke. Tapi kalau
menurut Bro Douglas sendiri, dari prediksi Bro Douglas kira-kira mana nih? Kalau dari gue sendiri ya sebenarnya balik lagi karena gue mungkin lebih ke fundamental ya investmentnya ya. Jadi mungkin dibilang tenang, lebih tenang mungkin gue di ya Pani ya, kita langsung ngomong aja gue di Pani gitu, di saham. Kenapa? Karena mungkin gue lebih bisa lihat ada asetnya dan sebagainya gitu. Kalau Bitcoin gue lihat lebih ke ada momentumnya, ada hype-nya, mungkin ada narasi juga gitu ya. Dan memang market lebih besar. Sama kayak Bro Adi ngomong tadi ya, nyampe mungkin dua-duanya nyampe. Malah mungkin menurut gue bisa aja Bitcoin nyampe duluan. Bisa, Karena lebih rame bisa, ya, betul, Bro bisa, ya. bisa aja. Jauh betul, lebih hype gitu. Betul. Nah, tapi nanti ya mungkin ada koreksi dan sebagainya, tapi kalau dibilang tahun ini ya mungkin dua-duanya nyampe, sangat mungkin sekali sih ya. Sama kuncinya mungkin sekarang di narasi Bro. Let's say kita pecah nih, kita bahas dua-duanya nih ya Bro ya. Pani menurut lu bisa 10.000. Kenapa Bro? Apanya yang bisa bikin Pani itu 10.000 tahun ini? Kalau Pani bisa 10.000 itu karena corporate actionnya ya. Corporate actionnya masih gede, lahannya juga masih besar ya, projectnya masih banyak ya. Menurut gua sangat bisa banget gitu loh ke ini. Sebentar. Ini ada sedikit bocoran ya corporate action tahun ini ya. Jadi bisa ya, bisa aja gitu. Kalau Bitcoin ya tentunya ada sentimen halving kan ya di bulan April ini ya gitu. Jadi dia juga bisa naik ya, bisa naik. Cuman selanjutnya tentunya jangan banyak yang dump. Kayak contohnya misalnya kemarin dari 70 ribuan dia drop lagi balik ke 65 ribu. Itu kan di dump sama Grayscale ya gitu. Grayscale ini udah sering buang 2 kali nih, buang 2 kali gitu bro. Jadi semakin banyak yang hold dan makin banyak yang beli mungkin naik. Tapi kalau banyak yang dump ya turun bro. Tapi pertanyaan naik sampai kapan nih? Let's say Pani lewat 10.000, lalu Bitcoin lewat 100.000 nih. Lalu setelah itu lari sampai kapan nih? Nah kalau larinya sampai kapan mungkin kalau Pani ya selama dia yang kayak mungkin yang Bro Douglas udah tahu ya lahannya 10.000 hektar. Sekarang yang masuk di Pani baru 1.500 ya. Jadi dia juga gap kenaikannya juga masih besar lah ya bro ya. Nah kalau di Bitcoin ini mungkin sentimennya lebih ke Bitcoin itu cuma ada 21 juta ya. 21 juta keping. Sekarang yang beredar udah 19 jutaan. Tinggal sedikit lagi sebenarnya. Limited supply Limited lah ya. supply-nya itu yang bikin dia naik. Makin banyak orang yang mau beli, supply-nya dikit. Ya supply and demand juga ya bro ya. Mungkin nah dari segi Pani dan Bitcoin sebenarnya supply and demand-nya mirip bro. Kalau dari Bitcoin barangnya udah tinggal dikit ya, jadi harganya naik. Di Pani pun juga sama bro, kalau kita lihat barangnya juga tinggal sedikit bro. Barang beredarnya ya, publiknya kalau kita lihat di keterbukaan informasi itu 10%. Tapi kenyataannya itu udah tinggal sisa 3%. Nah sama barangnya juga dikit bro. Nah sama-sama barangnya tinggal dikit. Jadi tergantung gitu. Cuman satu mungkin skalanya lebih besar ya. Mungkin kalau Bitcoin itu gajah ya. Kalau Pani ini skalanya lebih kecil, mungkin dia semut gitu ya. Semoga aja semut ditiup bisa lebih cepat terbangnya gitu bro ya. Dana yang dibutuhkan untuk naikin masih lebih kecil jauh lah ya. Betul. Lebih kecil tapi mungkin pemainnya lokal doang. Sedangkan Bitcoin itu lebih besar tapi pemainnya satu dunia lebih besar gitu pemainnya. Oke, nah itu actually penjelasan komparasi yang lumayan bagus sih ya bro. Kalau gitu kita tarik balik dulu nih ke saham ya. Tadi udah bahas Pani nih. Pani itu kan perusahaan properti ya bro ya. Jadi kita langsung bandingin aja deh. Banyak yang nanya, mendingan gue ada duit sekian nih, mendingan gue invest ke saham Pani, contohnya nih gue saham Pani, atau gue beli properti di Pick 2, which is Pani juga gitu. Sebenarnya mana yang better? Sebenarnya jawaban ini yang paling bisa menentukan itu diri sendiri sih ya. Tergantung kalian itu lebih yakin yang mana gitu loh. Ini tuh nggak bisa diforsir ya, nggak bisa dipaksa gitu loh. Kayak misalnya lu doyannya makan rendang atau daging ayam gitu, nggak bisa gue paksa lu makannya rendang aja gitu, nggak bisa dipaksa sih. Jadi itu tergantung preferensi masing-masing, keyakinannya mana. Kalau misalnya merasa ya lebih yakin di Bitcoin ya silakan belinya Bitcoin aja gitu. Jadi kan kita lebih yakin, lebih enak tidur gitu loh. Namanya berinvestasi itu lebih mana yang lebih kita yakin aja sebenarnya sih. Kalau kita yakinnya sama Pani karena ada fundamentalnya, ada perusahaannya, ya tempatnya rame terus ya silakan pegang Pani. Jadi itu preferensi masing-masing sih, nggak bisa mana yang lebih bagus ya. Itu kalau misalnya bingung, ada duitnya banyak, beli aja dua-duanya bro ya. Gimana kalau kita bandingnya tapi sama properti, tanah atau mungkin rumah atau gedung atau ruko sendiri di Pick 2 gitu dibandingkan dengan sahamnya misalnya. Nah kalau menurut gua sendiri daripada beli lahannya ya masih lebih undervalue itu murahan itu beli sahamnya bro. Kalau misalnya
anggap kita punya duit 15 miliar, cuman bisa beli satu ruko bro. Betul. Ya kan, satu ruko di PIK. Sedangkan 15 miliar kita bisa beli lumayan banyak di sahamnya gitu. Ya mendingan kita memiliki satu kawasan besar daripada cuma satu ruko di situ bro. Oke. Dan Kalau mau jual juga kadang jual jauh butuh lebih, waktu ya, ya kan betul. bro ya, nggak liquid seperti itu. Sedangkan mungkin kalau di saham jauh lebih liquid, jauh lebih Betul, mudah lah ya. betul, Oke, bro. oke. Betul, itu lumayan perbandingan lumayan bagus sih. Nah, oke, sekarang kita lanjut nih next topik ya. Bro kan Bro Andri ini udah lumayan setahunan lebih kayak bawa Porsche bro ya. Iya. Itu Porsche Taycan baru ya bro. Itu dari cuan saham nih. Dari cuan saham bro. Oke. Awalnya gue nggak niat beli Porsche bro. Awalnya mah liatnya beli Mercy doang. Ya kebablasan Mercy doang bro. ya? Oke. Kebablasan ya jadinya belinya Porsche gitu bro. Oke. Tapi gue denger kayak Bro Douglas juga sebentar lagi bakal ganti mobil nih katanya. Itu urusan nanti ya kalau udah diganti ya. Oke. Nah sekarang ada pertanyaan nih bro. Kapan sih tepatnya untuk gue tuh beli mobil, especially sports car atau luxury car ya? Saham gue tuh harus cuan berapa baru gue tuh beli mobil seperti itu gitu? Sebenarnya perhitungan finansial itu paling bagus itu kalau kita bisa beli mobil ini 10 kali barulah kita beli mobil itu bro. Oke. Jadi itu nggak dianggap head on lah. Misalnya kita mau beli Mercy harganya 1 M. Kalau kita bisa beli Mercy ini 10 kali baru kita beli Mercy ini, itulah paling bagus sebenarnya. Cuman mungkin kebanyakan orang mungkin nggak mungkin bisa. Nah kalau misalnya belum bisa ya jangan belinya Mercy. Belinya ya yang kegunaannya, fungsinya. Misalnya ya beli aja misalnya Avanza dulu atau ya yang penting kita pakai buat moda transportasinya dulu sebenarnya begitu bro. Tapi mungkin kan ada paling banyak pertanyaan ya, orang kaya itu sebenarnya nggak beli mobil mewah gitu loh. Nah itu kalau pertanyaan menurut Bro Douglas gimana? Sebenarnya boleh nggak orang itu beli mobil mewah? Sebenarnya itu balik lagi itu udah terserah masing-masing ya. Apalagi kalau orang kaya duitnya ya emang duit dia terserah dia mau ngapain gitu. Cuman kalau mungkin kalau ditanya kayak gitu balik lagi sports car atau mobil mewah kan harganya juga sangat wah. Apalagi dengan pengertian Bro Andi tadi ya, lu kalau mau beli mobil lu harus punya dana 10 kali lipat lebih dari itu ya. Ya otomatis yang bisa beli itu ya sebenarnya pasti orang-orang kaya juga ya bro ya. Nah, Gak mungkin ya orang-orang. tapi kan ada yang ngomong nih, orang yang beneran kaya mah gak naik sports car. Naiknya mobil biasa-biasa aja, dia humble gitu loh. Nah kalau menurut Bro Douglas, kalau kemarin mendingan beli mobil mewah atau mendingan duitnya diinvestasikan aja? terserah masing-masing. Tapi kalau kemarin lumayan viral ya bro ya, banyak mobil-mobil yang mungkin kesannya tidak mewah ya, tapi pas dicek plat nomornya ternyata plat nomor sangat mahal sekali ya. Jadi gituan memang mungkin kalau menurut gua terserah masing-masing lah, balik ke masing-masing. Memang kegunaannya sebenarnya sama aja ya untuk bawa kita dari point A to point B gitu ya. Sama aja lu mau mobil murah, mobil mahal sebenarnya sama aja. Tapi kan balik lagi kalau memang keuangan lu mencukupi untuk lu bisa punya sports car ya balik lagi why not gitu ya. Sama kayak mungkin kita mau nginep di hotel sama aja ya bro ya. Hotel bintang 5, bintang 3 sama-sama buat gue tidur gitu. Betul. Tapi kalau keuangannya cukup ya kan lebih enak ranjang PW. Betul. Mungkin ada bathtub atau sebagainya gitu ya bro ya. Nah why not gitu ya, Betul, why not bro, ya. Jadi betul. buat apa punya duit banyak gak dinikmatin, betul ya. Bro, Jadi betul. nah gue jadi khusus kali ini gue lumayan setuju ya sama Bro Douglas ya. Percuma ya punya duit banyak tapi gak dinikmatin. Kalau emang hobinya mobil ya silahkan bisa beli. Udah bisa beli itu 10 kali, beli satu ya gak apa-apa lah gitu ya. Kecuali kalau misalnya duitnya belum ada tapi dipaksa-paksa beli. Ya, nah itu betul. mungkin itu tidak bijak bagus ya, ya, tidak betul. bagus ya. Tapi kalau misalnya duitnya udah bisa beli 10 kali, mau beli satu ya silakan gitu, nggak salah ya. Kalau nggak, memang yang beli mobil mewah, kalau bukan orang kaya, masa orang miskin yang beli mobil kan nggak Betul, mungkin ya. betul. Jadi silakan aja sebenarnya. Kalau menurut gua sih nggak ada yang salah gitu bro ya. Kalau emang dia hobi, ya udah beli aja nggak apa-apa gitu. Kalau menurut gua ya gitu. Mungkin kalau orang lain mungkin ada yang nggak setuju, orang ya mungkin dia old money gitu ya. Iya. Mungkin kalau old money kan ya mungkin dia udah kaya banget, udah kayak Bill Gates. Misalnya ada yang ngomong Warren Buffett aja naiknya Toyota. Ya dia Warren Buffett bro gitu kan. Kita belum Warren Buffett, kita masih muda gitu ya, mau enjoy. Especially mungkin masih muda ya, mau Betul, enjoy gitu ya. betul. Kalau udah tua mungkin lu mau bawa sports car juga aduh sumpek, rendah, Iya, males gitu ya. betul. Kalau Maunya supir yang bawa. gue kalau gitu. udah umur 70 juga mungkin gue naiknya udahlah naik Alphard aja gitu ya bro ya. Betul. Setuju banget. Oke, itu penjelasan yang lumayan bagus sih ya, especially soal sports car ya. Nah, lalu kita sekarang balik lagi mumpung masih muda, mungkin mau enjoy ya. Tadi kebetulan gue ada sempat baca salah satu post ya, itu soal hobi jam gitu, bro. Menurut lu jam itu sendiri investasi atau enggak? Ya ini balik lagi ya bro ya, ada juga influencer yang ngomong jam mahal, jam murah semuanya juga sama-sama nunjukin waktu. Gimana menurut Bro Douglas? Kalau untuk jawaban ini gue pernah lihat salah satu iklannya kalau nggak salah Rolex ya bro, kita boleh sebut brand di sini.
lu beli Rolex tuh bukan buat lihat jam gitu ya. Itu buat lu tuh jadiin warisan ke anak lu, ke cucunya dan seterusnya gitu bro. Nah. Jadi kalau dari iklan itu obviously dia ngomong investment ya. Tapi mungkin balik lagi kita memang lihat ke harganya sendiri memang seperti sebuah investasi ya bro ya. Harganya naik terus gitu. Tapi dari menurut lu sendiri bro gimana? Apakah itu benar sebuah investasi atau itu cuma marketing gimmick aja? Kalau menurut gua dari banyak barang mewah ya, misalnya dari mobil, menurut gua jam tangan itu yang paling gampang dibawa bro. Oke. Misalnya kalau kita mau keluar negeri bawa duit susah kan. Bawa mobil juga nggak mungkin lu bawa mobil lu keluar negeri. Nah lu bawa jam, lu bisa bawa jam lu keluar negeri gitu loh. Lu bisa move uangnya itu lebih gampang dalam bentuk barang gitu loh bro. Kalau dalam bentuk barang ya. Terus kedua menurut gua dia juga bisa keep value. Kayak contohnya misalnya kayak jam-jam tertentu mungkin kayak Rolex atau RM gitu ya. Itu harganya tuh cenderung naik bro. Oke. Karena langka barangnya. Misalnya kita mau beli Rolex aja bukan tiba-tiba datang ke toko bisa dapat barang bro. Lu bisa indennya itu mungkin 2 tahun 3 tahun baru dapat barang bro. Sama juga RM. Nah itu yang bikin harganya tuh naik bro. Jadi daripada kita punya cash diem aja mendingan ya udah beliin aja. Cashnya beliin itu tapi anyway ke beberapa tahun ke depan harganya juga naik gitu. Betul. Dan sekarang ya anak-anak sekarang nih daripada dia beliin properti mendingan beli jam bro. Oke. Jualnya Jam lebih daripada cepat. properti ya. Oke. Betul. Jualnya bahkan lebih cepat bro daripada ya lu beli properti jualnya susah setengah mati ya. Lu mau pindahin juga susah, kena pajak. Ini udah bebas pajak, lu udah beli udah aman bro gitu. Oke. Itu lumayan menarik sih ya sebenarnya pandangan seperti itu ya. Jadi bahkan menurut Bro Andi masih lebih enak lebih mudah jual beli jam daripada jual beli jam. properti ya. Betul. Kalau misalnya udah ikut komunitas jam ya jual RM gitu atau Rolex itu nggak susah bro. Cepet ya. Cepet. Oke, untuk ini sebenarnya ini salah satu cerita yang gue lumayan relate. Kenapa? Karena ada beberapa kenalan gue yang ya gue tahu lah ya tajir, maksudnya ada gitu ya. Tapi dulu mungkin ajarannya atau memang turunannya diajarin beli properti, beli tanah dan sebagainya gitu ya. Lalu giliran lagi ada emergency dan dia ada kebutuhan dana yang cukup besar, nyangkut bro ya, itu susah gitu. Jualannya itu sangat susah setengah mati, bahkan dia banting harga juga tetap susah lakunya ya. Betul, gue setuju banget ya bro. Contohnya gue juga baru jual ya salah satu lahan gue. Gue ada properti hasil dari untung saham juga bro. Oke. Hasil dari untung saham kemarin, oh iya diversifikasi ya beli lahan. Malahan sahamnya naik, ininya nyangkut bro ya kan. Giliran mau jual susahnya setengah mati. Gue leasing 1,5 tahun baru kejual bro. Jadi itu bener ya, itu mungkin orang-orang zaman dulu punya aset banyak itu bagus bro. Tapi di zaman sekarang itu punya aset banyak kalau tidak disewakan itu jadi beban, jadi liabilities bro. Ya kita harus bayarin pajaknya setiap tahun, renovasi, dijagain ya. Kalau misalnya lahan kosong aja rumputnya juga harus kita ini, kalau nggak kadang didudukin orang juga bro ya. Jadi harus jaga juga, jadi capek. Giliran mau jual juga susahnya setengah mati, harus 1,5 tahun sampai 2 tahun buat jualnya. Jadi menurut gua ya bro ya, paling bagus tuh invest di sekarang yang liquid lah. Giliran kita butuh uang, kita mau jual tuh bisa jual cepet gitu bro. Jadi makanya memang ada perbandingan ya, kalau zaman dulu mungkin dia juga bisa nabung gajinya 2-3 bulan bisa beli properti. Zaman kita bro, nabung sampai bongkok juga belum tentu bisa beli properti bro. Betul. Banyak statistiknya ya, Betul. milenial Gen Z itu makin lama Betul, makin susah kadang ya. bahkan perhitungannya ya, daripada lu beli mendingan lu nyewa. Lu nyewa bisa 20 tahun masih lebih murah daripada lu beli bro. Betul. Beli aja kadang 50 tahun belum tentu balik modal gitu. Jadi apalagi memang, dengan lu sewa mungkin ada sisa dana yang lu malah bisa investasiin lagi ya. betul. Lebih perhitungannya lebih masuk lah ya. Karena mungkin juga properti itu kan itu investasi dari zaman mungkin bokap-bokap kita ya. Itu juga udah compounding bro. Betul. Ya. Dia udah, jadi ibarat kalau kita beli properti sekarang itu ibarat beli saham di pucuk. Ya, betul. Bro, bener gitu. Karena dia udah compounding, contoh misalnya kenaikan properti 8% setahun. Itu udah compounding bro. Dari zaman kakek kita, compounding terus sampai sekarang. Kalau kita beli sekarang, ya beli di pucuk. Ibarat beli saham di pucuk bro. Oke, kayak betul. gitu. Itu penjelasan yang sangat bagus sekali ya soal properti ya. Karena the fact is di Indo ya, especially ya financial literacy kan rendah banget ya bro ya. Kalau nggak salah 1 digit persen lah ya. Jadi ya orang bahkan nggak tahu gitu apa yang mereka beli, duitnya harus diapain gitu. Dan sedangkan mungkin seperti memiliki properti itu udah kayak mindset yang diajarin turun temurun gitu ya. Lu kalau nggak punya rumah tuh lu bukan apa-apa gitu. Padahal sebenarnya begitu ya bro ya, dengan lu rent mungkin lu bisa puter duit yang harusnya lu beli rumah, tapi mungkin dalam berapa tahun lagi dengan lu sewa dan lu puterin lu bisa dapet rumah yang jauh lebih besar gitu ya. Betul bro. Contohnya misalnya
di 2020 misalnya gue udah kumpul uang. Kalau uang ini gue pakai buat beli rumah, gue cash gitu ya bro ya. Gue mungkin sekarang lebih miskin bro. Gitu. Miskin tapi punya rumah. Iya miskin tapi punya rumah. Ya. Nah untungnya saat itu gue nggak beli rumah, rumahnya gue cicil bro. Oke. Gue cuman DP doang, gue tarik cicilan panjang, duitnya gue investasikan di Arto ya. Di ini. Sekarang duitnya malah kegulung, jauh lebih gede daripada rumah itu. Nah jadi memang kita harus menunda dulu bro. Delayed gratification ya. Yes, kita lebih fokus ke investasi dulu gitu bro ya. Kayaknya misalnya zaman dulu juga saran orang tua kita apa? Menabung itu pangkal kaya. Ya kan kenyataannya menabung makin miskin bro. Mana ada menabung makin kaya. Ya contohnya misalnya gue lulus kuliah dari Amerika ya bro ya. Itu $1 itu 9.000. Sekarang $1 udah hampir 16.000 bro. Hampir ya. kali 2 ya. Iya berarti dalam 10 tahunan itu inflasi 50% lebih bro. 50%. Betul. Berarti 1 tahun itu 5%. Ya, kita deposito aja cuma 3% ya udah pasti makin hari makin miskin. Apalagi ditabung makin miskin bro. Jadi ya itu ilmu zaman lama yang udah tidak berlaku di zaman kita mungkin ya bro ya. Ya setuju. Itu apalagi itu mungkin hal-hal yang bisa dilihat ya, misalnya harga kurs USD ya. Tapi belum lagi hal-hal yang kita gak bisa lihat kayak misalnya lu mungkin 10 tahun lalu lu beli apa es teh manis deh harganya berapa gitu, sekarang harganya berapa gitu ya. Itu hal-hal yang kita gak bisa lihat lah ya. Betul. Inflasi ya, ngeri ya. Oke, kalau gitu satu poin terakhir ya bro ya. Tadi lu kan sempat bahas nih, oke daripada gue beli properti itu mending gue rent, gue invest putar balik dan segala macam, duitnya lebih gede gitu ya. Sekarang kita bahas ke sports car lu tadi bro. Ada gak sih penyesalan lu beli Taycan, tahu gitu lu kalau gak beli Taycan mungkin sekarang lu jadi apa gitu, ada gak? Memang sebenarnya ada sedikit penyesalan nggak ada bro. Kalau ya? Kalau gue nggak beli itu Porsche sekarang udah jadi Rolls Royce. Oke. Gitu. Jadi mendingan tunda bentar ya. Tapi jadi yang lebih ini. Tapi ya udahlah karena memang gue hobi mobil bro. Menurut gue kan ada patah ya apa? Katanya money doesn't buy happiness ya. Menurut gue itu nggak sepenuhnya bener bro. Money doesn't buy happiness kalau lu nggak punya hobi. Kalau lu punya hobi misalnya kayak gue hobi mobil, ya lu beli mobil itu happiness bro. Oke. Kayak ada patah lu mendingan nangis di Lamborghini daripada lu naik nangis di beca bro ya. Siap. Jadi mendingan menurut gue ya udah kalau gue emang hobi mobil ya beli aja bro. Tapi tentunya belinya jangan dipaksain gitu loh. Duit kita pas-pasan 1M kita beli mobil 1M, nah itu tidak bijak. Tapi kalau duit kita udah cadangannya banyak kita beli sports car ya silahkan ya. Karena itu kan lu bisa enjoy gitu, itu hobi. Nah itu happiness menurut gue bro. Gitu. Jadi money can buy happiness gitu ya. Kalau misalnya ada yang ngomong lagi money gak bisa buy happiness ya mungkin dia aja gak tahu mau beli apa gitu ya bro ya. Oke. Nah untuk poin ini actually gue pernah baca sih. Jadi dia dua line ya. Money doesn't buy happiness. No money cannot buy you anything. Bro. Nah gue setuju banget ya kan. Jadi bener banget bro. Jadi kalau misalnya kaya aja gak bahagia apalagi miskin bro ya gitu ya. Jadi menurut gue gak ada salahnya lah kalau emang lu hobinya. Mungkin ada beberapa orang gak hobi mobil. Tapi dia mungkin bisa hobi yang lain-lain gitu ya. Hobi jam tangan. Dia silakan spend yang lu suka aja. Tergantung hobinya masing-masing gitu loh ya. Dan misalnya ada orang bilang beli mobil ini sports car tuh flexing gitu loh ya. Menurut gua itu flexing itu tergantung mindsetnya. Kalau misalnya lu pamer lu punya Avanza, lu foto flexing gak bro? Enggak kan? Mungkin buat orang yang kasar ngomong mungkin buat orang yang gak punya mobil tetap aja dilihatnya flexing ya. Mungkin balik lagi ke point of view mereka ya. Betul. Jadi sebenarnya flexing gak flexing itu tergantung point of view aja gitu. Kalau lu bahkan kalau misalnya ada orang yang levelnya misalnya gue naiknya Porsche, ada orang yang naiknya Ferrari. Gue posting Porsche gue dia biasa aja bro gitu. Jadi itu tergantung point of view lu di mana sebenarnya gitu loh. Kalau harusnya lu termotivasi bukannya malah iri gitu ya menurut gua seperti itu. Jadi balik lagi jangan apa-apa lihatnya negatifnya lah ya, lihat positifnya ya. Betul. Jadi kalau misalnya nih orang bisa beli ya lu pikirin gimana lu juga jadi bisa beli gitu dia bro ya. Itu ya sebenarnya point of view-nya yang lebih bagus. Mungkin salah satu point of view dari yang katanya flexing nih ya, sebenarnya kan mungkin lebih ke arah ya gua selama ini mungkin dari gak ada, gue dari susah gitu. Terus gue kerja keras sekarang bisa dapat misalnya my dream car, my dream watch ya. Pasti kan gue pengen dong gitu. Nih gue berhasil nih dapetin gitu kan. Pasti kan bukannya gue mau pamer, cuman kayak ya sebuah achievement gitu ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya hater udah banyak nih. Ya kita kerja keras justru buat pamerin ke hater-hater bro. Makan nih gitu. Makan nih gitu ya. Seperti itu bro. Oke siap. Kira-kira hari ini kayak gitu aja bro. Ngobrol kita cukup sampai ini. We'll see you guys in the next content.